Cek satu dua ya. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Christian Dwi Putra dengan PM 2478247. Mungkin pada video part ini saya akan melanjutkan lagi ya konfigurasi untuk bagian Polinela dan topologi lainnya, yaitu server, lalu ke bawah. Itu kita cek dulu soalnya ya. Di sini mungkin kita mengkonfigurasi sebagian dulu, baru nanti bagian 6 ini area Polinela ya. Seluruh IP perangkat benar-benar melakukan IP address DHCP server dengan DNS 1 diarahkan ke IP server publik 1 dan DNS 2 diarahkan ke IP DNS server publik 2. Oke, mungkin kita akan konfigurasi ya. Oke, kita langsung masuk ke router RPT sini ya, Polinela ini. Kita exit dulu. Kita N, kita WR. Oh, nggak bisa ternyata di clear. Oke, kita masuk konfigur terminal, lalu kita masuk ke hostname dulu. Hostname mudah ya. Hostname kita ganti RPT Polinela. Nggak boleh pakai ini RPT. Nggak boleh besar. RPT Polinela. Loh, nggak boleh di spasi. PT Polinela. Oke. Tapi bagusan huruf besar semua ya. Kita huruf besar semua aja lah. PT Polinela. Oke, sudah. Lalu kita akan masuk ke no IP domain lookup. Lalu kita masuk ke cek interface G0/2 untuk jalur masuk ke switch 8 ini ya. Lalu kita ketikkan description to SW8 gini aja ya. SW8 publik. Lalu kita akan masukkan IP addressnya 110.10.100.1 spasi 255.255.255.0. Oke, lalu kita enter, lalu setelah itu kita no shutdown. Oke, sudah hijau ya, 1 ya. Lalu kita lanjut masuk ke interface G0/0 G0/0 dulu. Kita mau buat IP 254. Sabar, kita cek dulu. Kita N show IP interface brief. IP-nya G0/0 udah kita buat ya, 14. Udah kita buat juga base number. Oke, 6000 kan ya. Oke, lalu kita akan langsung aja masuk ke IP root, konfigur terminal. Kita masuk ke IP root 172
255.16.10.0 spasi 255.255.255.0 spasi 10.10.100.2. Oke, kita ketikkan lagi ya. Ininya 20, kita ganti. Belakangnya masih sama, depannya saja kita ganti sampai 40. Ini untuk jalur masuk bagian bawah, tamu, terus mahasiswa, dosen. Nah, sudah segini, lalu kita IP untuk Zero Trust Core Networknya. Root 0.0.0.0 spasi 0.0.0.0 spasi 10.10.254 spasi 2. Oke, lalu kita N, kita WR, lalu kita copy running startup config. Oke, sudah. Lalu kita masuk ke bagian switch ya. Oke, kita lihat di sini untuk menyambungkan ke atas FA01 berarti ya. Konfigur terminal interface FA0/1. Kita udah masuk FA0/1, lalu sebelum masuk kita exit dulu, baru kita buat VLAN dulu. Ternyata VLAN 100 name public. Oke, lalu kita masuk interface FA01 switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 100. Lalu kita spanning tree port hash. Oke, lalu sudah, kita no shutdown. Kalau sudah hijau juga, lalu kita ke interface untuk masuk ke bagian-bagian sininya ya. Interface FA0/5. Lalu kita switch port mode akses, lalu kita switch port akses VLAN 100. Lalu kita buat spanning tree port face, lalu kita no shutdown. Lalu kita masuk ke interface FA2 sampai 4. Kan kita udah buat tadi ya. Tadi 05 kan ya. Sekarang 2 sampai 4. Aduh, salah. Salah ya, interface rank. Oke, ada interface rank lalu kita switch port mode akses. Lalu kita habis itu kita switch port akses VLAN 100. Lalu kita spanning tree port pass. Oke, udah, kita no shutdown. Lalu kita N, kita WR. Kita show IP interface brief. Kita lihat IP-nya. Oke, sudah ya jalurnya ya. Sudah manual up. Lalu setelah kita konfigurasi 5 kan untuk bagian bawah, 2, 3, 4. Lalu kita akan ping, kita akan kasih IP DNS di router ACID ini ya. Kita masuk ke desktop, kita ke static.
Nah, di bagian sini kita ketikkan server router ini, kita kasih IP-nya 10.10.100.10/24, berarti 255.255.255.0. Lalu kita buat subnetmasnya 10.10.100.1 ya kan. Oke, kita silang aja, lalu kita ke service, kita cari DNS. Nah, DNS ini kita akan buat DNS manual ya, dengan nama router titik ac.id. Lalu IP addressnya berapa tadi? 10.10.100.10 ya kan. Setelah seperti ini kita on kan ya, lalu kita add. Oke, sudah masuk ya. Lalu ini juga udah masuk, udah ganti default gateway-nya. Lalu selanjutnya juga seperti itu untuk jurnal. IP addressnya kita isi, kita salin aja biar cepet. IP addressnya kita ganti aja di 11.255.255.255.0. default gateway-nya sama 1. Lalu service ke DNS lagi, hostname-nya kita ganti jadi jurnal.ac.id. Lalu kita kasih IP address ya 11, lalu kita on kan, lalu kita add. Oke, sudah. Lalu selanjutnya juga seperti itu, kita ke IP address, kita salin, kita ganti jadi 12. Subnet masnya 255.255.255.0. Lalu kita kasih IP default gateway-nya sama. Lalu kita ke service, ke DNS, bagian name-nya kita ganti mal.polinella.ac.id. Lalu addressnya kita ganti jadi 12, kita on kan, kita add. Oke, sudah semua ya. Lalu setelah itu kita akan konfigurasi untuk dari router ini ya, router RGW ini. Apa ini? RGW Polinella ya. RGW Polinella ke bawah juga. Oke. RGW Polinella. Oh enggak deng. Enable configure terminal. Aduh. Lalu kita kasih hostname-nya RGW gini aja deng, RGW_Polinella. Lalu kita ketikkan no IP domain main lookup. Oke, sudah. Lalu kita masuk ke interface G0/0. G0/0 ya, untuk masuk ke sini G0/0 ya. Oke, lalu udah kita description tuh. Kesalahan SW8 publik ini aja deh. Udah, lalu IP address 10.10.100.2.10.10.100.255.255.255.0.
Oke, lalu kita IP NAT outset, lalu kita no shutdown. Oke, setelah itu kita masukkan interface G0/1 untuk jalur ke bawah ya, masuk ke MLS 4 ya. G01 kita kasih descriptionnya tuh MLS 4 gini aja. Lalu kita kasih IP addressnya 10.201, ini ganti 1, ini ganti 20, jadi 200, 255, 255, belakangnya 252. 252 ini 172 ya, 2525 30/30. Lalu IP NAT inside, lalu kita no shutdown. Oke, sudah. Kita akan ngasih default route keluar ke router PT ya, default keluarnya. Lalu kita kasih IP root 0.0.0.0 spasi 0.0.0.0 spasi 10.10.100.1. Oke, lalu kita akan kasih NAT overload ke semua VLAN mana, kampus, ke kampus, VLAN kampus ya, VLAN kampus dan server farm ini nih berarti. Oke, lalu kita ketikkan akses list 10 permit 172.16.10.0 spasi 0.0.0.255. Lalu kita ganti belakangnya saja jadi 20, terus sama belakangnya, lalu 30, lalu 40 ya, lalu 40. Habis 40 kita buat akses list permit lagi, tapi beda IP-nya 10.50.50.0 spasi 0.0.0.255. enter IP NAT source, IP NAT inside source list 10 interface G0/0 overload. Lalu kita N, habis itu kita WR, lalu kita copy running startup config. Oke, udah ya. So IP interface brief. Nah, sudah masuk juga 0102. Oke, udah hijau juga ya. Kita akan melakukan ping coba dari sini ke sini, masih in progress ya. Oke, ternyata violet. Kita lihat IP yang di ping 10.10.100.10. Oke, coba kita ping sekali lagi, apakah jaringannya sudah masuk. Oke, sudah sukses ya, berarti tadi nunggu lagi jaringan sudah masuk. So kita ping dari sini ke sini, successful juga. Dari sini ke sini successful juga. Oke ya, tugasnya switch ini ya cuman penghubung jalur dari router ke server. Oke, coba dari sini ke sini, in progress. Kita lihat violet, kita coba sekali lagi dari sini ke sini, successful ya. Oke, sudah successful semua. Sudah successful semua. Coba kita lagi terakhir in progress violet pasti. Nah, violet coba kita kirim lagi. Oke, udah successful ya. Lalu kita akan
kirim lagi surat dari sini ke sini. Masih in progress. Violet, coba kita kirim lagi. Oke, sudah successful. Coba dari sini ke sini. Successful ya. Otomatis yang lainnya juga sukses. Oke. Lalu setelah itu kita akan mengkonfigurasi MLS ya. Ini agak sedikit banyak ya karena dia penghubung antara semua server yang ada di sini ya. 1 2 3 4 5. Ini lumayan lama di sini. Mungkin kita akan nyoba ya. Kita enable dulu, lalu kita konfigur terminal. Konfigur terminal, lalu kita ganti hostname MLS 4, lalu kita kasih IP domain min lookup. IP domain lookup. Oke, udah. Lalu kita ketikkan IP routing. Lalu kita buat VLAN 10. Lalu kita buat name mahasiswa. Lalu kita buat VLAN 20 name dosen. Lalu kita buat VLAN 30 name staff. Lalu kita buat VLAN 40 name-nya tamu. Lalu kita buat VLAN 50. Kita buat name server farm. Oke, lalu kita masuk ke interface VLAN 10. Kita udah masuk, kita kasih IP address 172.16.10.1 pasti 255.255.0. Lalu kita kasih IP helper address 10.50.50.10. Lalu kita no shutdown. Lalu kita buat interface berapa tuh, habis 20. Masuk interface VLAN 20 ya. Terus kita masuk interface VLAN 20, baru IP addressnya 20 juga. IP helpernya 10.50 sama ya. Oke, baru no shutdown. Lalu kita masuk VLAN ke 30. Kita masuk IP addressnya 30 juga. 30.1.255. IP helpernya sama, baru no kita no shutdown. Kita masuk VLAN 40. IP addressnya 40 juga ya. Lalu kita kasih IP helpernya 1050 lagi, baru kita no shutdown. Kita masuk VLAN 50. Aduh, kok IP-nya addressnya kita timbun lagi aja.
kita no shutdown. Kita masuk ke interface VLAN 50 ternyata VLAN 50, lalu kita ganti IP addressnya 50 ya kan. Ini di sini kita nggak pakai IP helper, langsung kita no shutdown aja. Nanti kita lihat ya apakah benar. Lalu kita masuk ke interface untuk ke RGW Polinela untuk ke atas ya. Interface FA 0/1, lalu kita no switch port, lalu IP address 10.10.200.2 spasi 255.255.255.252. Oke, lalu kita no shutdown. Lalu kita masuk ke interface FA 0/3 FA 0/3 ya. Interface range ding. Interface rank FA 0/3 FA 0/2 sampai 3. Ada switch port mode terang. Oke, lalu kita switch port low switch ports terang dulu deng, terang low weight VLAN 50. Lalu kita channel min group 1 mode aktif. Oke. Lalu kita no shutdown. Kita masuk ke interface port min channel ya. Invert port min channel 1, switch port mode terang. Oke, lalu kita switch port terang low apa nih? Lah, salah ya. Interface kan masuk interface port 1. Dan switch port terang low lagi ternyata VLAN 50. Lalu kita no shutdown lagi. Oke, udah. Lalu kita masuk ke interface gig interface gig 0/1 sampai 2. Aduh, interface range switch port mode terang. Lalu kita switch port terang low VLAN 10,20,30,40. Oke, lalu kita no shutdown. Lalu kita masuk ke interface port channel 2. Isinya switch port mode terang. Lalu kita switch port terang allow VLAN 10,20,30,40,10. Lalu kita no shutdown. Lalu kita kasih IP default untuk keluar dari RGW Polinela ya. Kita kasih IP root
0.0.0.0 spasi 0.0.0.0 spasi 10.10.200.1 lalu kita N, kita WR, Ctrl Shift T6, Ctrl Shift T6, Ctrl Shift T6. Nah, lalu kita WR, kita copy running startup config, lalu kita show IP interface brief. IP-nya udah masuk semua ya, VLAN 10, 20, 30, 40, 50 udah up. Oke, udah up ya. Oke, coba kita lakukan ping dulu ya. Dari sini ke sini. Masih progress ya. Violet, coba kita ping lagi. Udah sukses ya. Bisa berarti ke sini. Lalu dia akan masuk ke switch sini. Enable configure terminal. Oke. Lalu kita akan konfigurasi switch 9 ya. Switch 9 nih ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Oke, kita kurang ini sepertinya ya. Fill benar. Kalian ada yang bisa tahu nggak sih cara merubah warna Kisco background saya ini kan abu-abu, ini masih ngebug ini Kisco-nya, keterangan putih warnanya. Saya juga ngelihat punya teman-teman saya pada putih, cuman saya abu-abu. Nggak tahu teman-teman yang lain mungkin ada ya. Mungkin yang bisa tahu bisa nanti bisa bilang ya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke mana ya? Sabar. Tadi masuk ke switch 9. Di switch 9 ini kita kasih hostname SW9. SW9 server farm. Server farm. Oke, Oke, lalu kita buat jalurnya nih. Kita konfigurasi dari sabar. VLAN 50. Lalu kita name-nya server farm. Salah. Interface. Interface range FA 0/1 sampai 2. Lalu switch port mode terang. Lalu kita switch port terang allow VLAN 50.
Lalu channel min GRO group 1 mode aktif. Lalu kita lalu no shutdown. Lalu kita masuk interface port channel 1. Interface port min channel 1, switch port berapa ya, port channel 1, interface port channel 1, lalu udah switch port mode trunk, lalu kita switch port trunk low VLAN 50, lalu no shutdown. Lalu kita masuk interface range FA 0 sampai 3, 03 sampai 7. Lalu kita switch port mode akses dulu, mode akses, lalu switch port akses VLAN 50, lalu spanning 3 port trace, lalu no shutdown, lalu kita N, kita WR. Oke. Mungkin kita akan coba ya kasih IP dulu di DHCP servernya ini. Kasih berapa ya IP-nya ya? Baru kita lihat dulu downkan port. Topologi pamungkas, jawaban alur lengkap, alur bagian bawah ini coba kita lihat. Ini udah server RAM DHCP server. Kita pakai IP ini. DHCP server. Kita isi 10 50 10 24 255.255.0 ya kan. Default gateway-nya 50.1. Oke. Lalu syslog FTP DNS takcas dan DHCP server.
servernya DHCP. Nah ini subnet IP addressnya 10 udah ya. Oke, kita onin ya. Default gateway nya belum kita ganti ya, 50.1 kan. Lalu kita lihat dulu flash ethernetnya enggak, server pool. DNS servernya nggak ada, DNS nya nggak ada. Kita add pool name already exists. Kita ganti apa ya, DHCP server. Oke, DHCP server ya. Oke, lalu kita buat radio server. Nah, radio server ini kita cek service-nya ada nggak radio server. AA ini apa? NTP. Oh, ini radius ini ya. Oh, kayaknya saya belum sampai sini. Saya belum belajar lagi, mungkin kita isi IP-nya dulu yang tahu-tahu ya. Nanti sisanya kita lanjutkan lagi di part selanjutnya. 255.255.0. Lalu default gateway-nya sama ini 10.50.51. Oke ya, lalu kita lihat service DHCP udah tadi kan. DHCP server FTP enggak. DNS ini apa ya? DNS server PT Tacas. Syslog ada, Tacas mungkin AA ini. Gimana? Iya, nanti aja lah. Tacasnya kita kasih 10.50.21. .255.255.0. Lalu kita kasih 10.50.50.50.1 ya. Oke, sudah. Lalu kita masuk ke syslog server. Nah, mungkin syslog ini bisa kita buat ya. Syslog di sini kita on kan udah. Oh, syslog ini tampilannya. Oh, berarti ada yang kita lewat, nanti kita belajar lagi ya. Ini kayaknya AA ini perlu, terus NTP ini perlu ya. AA perlu, terus DNS ini mungkin perlu juga ya. DHCP versi 6 enggak, DHCP kan udah kita. Oke, kita save aja IP addressnya dari syslog 10.50.50.30. 255.255.255.0. Kok nggak mau sih dia? Lalu NTR ini, oh NTP nih seharusnya. NTP server ya, bukan NTR. Nggak ada NTR di sini. NTP ini
Nah, NTP ini servernya 10. Ini maksudnya apa ya, Desember ini? Oke, enable. Apa nih? Saya belum tahu. Ini nanti kita skip dulu ya. Mungkin kita langsung ke desktopnya dulu. Kita kasih IP-nya dulu 10.50.50.40 ya. Jadi kita akan belajar lagi, kita lanjut part selanjutnya 255.255.0. Default gateway-nya 10.50.50.1. Oke, sudah semua. Coba kita akan lakukan ping dulu. Yang pertamanya kita ping dari sini ke sini, sukses. Lalu kita dari sini ke sini, masih progress ya. Coba kita kasih lagi dari sini ke sini, masih progress ternyata. Ada apa nih, kita lihat. 50 ternyata. IP-nya kok nggak ada. IP-nya hilang. 255.255.0 10.50.50.10. Kita lihat IP-nya 10.50.50.10. Oke, 10.5. Titik 1 aja. 10.50.51. Mungkin ada yang kita ganti juga ya DHCP server. Udah DHCP server nih. Masih in progress ternyata guys. Violet. Masih gagal ternyata. Coba kita ke sini. In progress juga si Violet. Coba sekali lagi. Si in progress juga. Ini sukses karena masih satu IP ya. Oke, sukses ya. Tapi dari sini masuk itu masih gagal. Berarti ada kesalahan. Oke, mungkin cukup ya video penjelasan dari saya mengenai Cisco Packet Tracer topologi pamungkas ini. Mungkin part selanjutnya akan dilanjutkan nanti ya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam membuat video. Saya ucapkan terima kasih lagi.